Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Anggita Pratiwi, NPM 2308260136. I will presentation about menstruasi and menopause. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa saja sih siklus-siklus dari menstruasi. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama, kita akan membahas tentang fase menstruasi. Fase menstruasi ini adalah proses di mana meluruhnya dinding rahim atau endometrium yang tebal dan biasanya itu keluar melalui vagina. Dan fase menstruasi ini biasanya terjadi 3-7 hari, di mana dinding rahim itu terlepas dan mengeluarkan darah melalui vagina. Yang kedua ada fase folikuler, di mana fase ini terjadi pada hari ke-1 sampai hari ke-13. Di situ adalah hormon estrogen pada wanita meningkat, folikel di ovarium pun berkembang. Yang ketiga, ada fase ovulasi. Fase ovulasi ini terjadi sekitar hari ke-14. Nah, di fase ovulasi ini, dia adalah fase-fase di mana masa subur. Dan di masa subur inilah akan memudahkan proses fertilisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit apa itu proses fertilisasi. Proses fertilisasi adalah di mana sel sperma bertemu dengan sel ovum dan di situ akan menjadi suatu proses kehamilan. Di mana tadi kan ada kita bahas tentang fase ovulasi. Fase ovulasi ini adalah sel telur dilepaskan dari ovarium. Yang terakhir ada fase luteal. Fase luteal ini biasanya terjadi pada hari ke-15 sampai hari ke-28, di mana hormon progesteron menebalkan dinding rahim kembali, persiapan untuk kehamilan. Jika tidak ada pembuahan, maka siklus akan dimulai lagi menjadi fase menstruasi. Baiklah, kita akan masuk kepada poin yang kedua. Apa saja sih hormon-hormon yang bekerja saat menstruasi? Secara tidak langsung, menstruasi kan hanya dialami oleh perempuan atau wanita. Maka kita akan membahas hormon-hormon apa saja yang bekerja pada sistem reproduksi wanita saat menstruasi. Yang pertama ada hormon estrogen. Hormon estrogen memiliki peran yang menebalkan dinding rahim atau endometrium selama fase folikuler. Tadi kan kita bahas fase folikuler itu apa? Fase folikuler itu adalah di mana dia proses pertama mulai menstruasi. Jadi, itulah di mana hormon estrogen berperan. Yang kedua, ada hormon progesteron, di mana hormon progesteron ini memiliki peran mempertahankan ketebalan dinding rahim atau tadi endometrium selama fase luteal. Kadar progesteron menurun jika tidak ada kehamilan, tapi dia akan meningkat pada saat jika terjadi kehamilan dan menyebabkan menstruasi jika tidak ada kehamilan. Baiklah, hormon yang ketiga ada hormon FSH atau sering kita sebut adalah follicle stimulation hormone, di mana hormon FSH ini memiliki peran merangsang pertumbuhan folikel di ovarium selama fase folikuler. Ya, yang terakhir ada hormon LH, di mana hormon luteinizing hormon ini memiliki peran penting memicu ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium pada pertengahan siklus menstruasi. Jadi, hormon-hormon inilah yang bekerja atau berperan penting pada saat menstruasi pada wanita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari menopause. Menopause adalah akhir permanen dari menstruasi atau reproduksi seorang wanita. Biasanya terjadi pada usia 45 tahun sampai 55 tahun. Jadi, menopause ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian penting. Yang pertama kita bahas adalah perimenopause. Apa sih pengertian dari perimenopause? Perimenopause adalah proses transisi sebelum menopause dengan siklus menstruasi tidak teratur dan gejala awal menopause. Jadi, perimenopause ini adalah gejala awal dari menopause. Yang kedua, menopause ini memiliki gejala-gejala yang bisa saja timbul ataupun tidak. Yang pertama itu adalah keringat malam. Keringat malam adalah salah satu gejala dari menopause. Yang kedua, gangguan tidur atau susah tidur, atau bisa juga perubahan mood. Jadi itu salah satu gejala dari menopause. Setelah itu
kekeringan vagina dan penurunan libido. Jadi perubahan suasana hati, perubahan mood, keringat malam itu adalah salah satu dari gejala dari proses menopause. Baiklah, kita kan tadi sudah bahas gejala. Kita akan membahas tentang apa saja penyebab dari menopause ini. Penyebab dari menopause ini yang pertama adalah dia tuh penurunan produksi hormon estrogen dan progesteron oleh ovarium. Jadi itu adalah salah satu penyebab dari menopause ini. Seperti kita ketahui adalah estrogen dan progesteron adalah hormon-hormon yang penting untuk proses menstruasi. Jadi, jika produksi progesteron dan estrogen ini menurun, maka itu adalah penyebab dari akan timbulnya menopause. Baik, kita akan membahas apa sih kesehatan kita pasca menopause. Yang pertama, dia peningkatan resiko osteoporosis dan penyakit jantung. Penting untuk menjaga diet, olahraga, dan pemeriksaan medis rutin. Jadi tadi kan kita bahas gejalanya. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana pengelolaan gejalanya. Pengelolaan gejalanya ini ibaratnya untuk mengatasi. Yang pertama kita ada terapi hormonal, habis itu obat-obatan non hormonal dan perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup di sini adalah kita akan berubah gaya hidup kita dari yang tidak sehat menjadi sehat, seperti kita sering berolahraga, diet yang bagus, habis itu menyesuaikan teknik relaksasi. Baik, kita masuk poin yang terakhir, yaitu apa saja sih faktor-faktor dari menopause. Yang pertama, yang paling penting adalah faktor usia. Faktor usia ini adalah faktor yang paling utama dari proses menopause. Seperti yang kita sebut tadi, menopause ini dialami biasanya pada wanita umur 45 tahun sampai 55 tahun. Faktor yang kedua adalah faktor genetik atau faktor gen, di mana usia menopause ini seringkali dipengaruhi oleh faktor keturunan. Contoh, kalau ibunya misalnya menopause-nya cepat, otomatis bisa anaknya juga bisa cepat juga menopause-nya, seperti itu. Yang ketiga adalah faktor gaya hidup, di mana gaya hidup ini sangat penting dalam kesehatan kita. Salah satu faktornya adalah merokok. Merokok ini ternyata dapat menyebabkan proses menopause menjadi lebih cepat dibanding biasanya. Yang kedua, itu mengkonsumsi alkohol atau minuman keras. Itu dapat mengkonsumsinya secara berlebihan, dia dapat mempengaruhi usia menopause. Jadi gitu, faktor-faktor gaya hidup yang kurang sehat untuk proses menopause. Baiklah, faktor yang selanjutnya adalah kesehatan reproduksi, di mana faktor ini bisa disebabkan oleh operasi pengangkatan ovarium, di mana menyebabkan menopause dini. Setelah itu adalah kemoterapi atau radioterapi, dia itu pengobatan kanker, dapat merusak ovarium dan menyebabkan menopause dini. Yang terakhir adalah penyebabnya itu faktornya adalah kondisi medis, di mana beberapa kondisi medis seperti penyakit autoimun atau gangguan hormon dapat mempengaruhi usia menopause. Nah, jadi itu adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan menopause. Penting untuk menjaga faktor-faktor tersebut agar kita bisa terhindar dari menopause dini. Baiklah, ini referensi yang saya gunakan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Baiklah, saya undur diri. Sebelum itu saya menutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.